Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi, di sini bab menerangkan melarang anat fisyaibi, dari mencabut bulu putih, rambut putih, rambut yang putih. Minal lihyati, daripada rambut putih yang ada di jenggot, warroksi, dan di kepala, wa ghairihima, dan yang selain di kepala dan di jenggot. Wa anatsil amrodi, dan melarang dari nyabutnya orang yang masih muda, amrodnya. Sya'ra lihyatihi, bulu jenggot dia. Biasanya anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot itu banyak mencabut di jenggotnya, itu dilarang, enggak boleh. Inda awali tulu'ihi, di ketika awalnya munculnya jenggot. An Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an Abi, dari bapaknya, an jaddihi, dari mbahnya, dari eyangnya, yaitu Amr radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi eyangnya Amr bin Shu'aib itu namanya adalah Abdullah bin Amr bin As. Anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda baginda Nabi, la tantifu, janganlah kalian cabut asyaiba, rambut putihmu, asyaiba, rambut putih. Wa innahu, maka sungguhnya rambut putih itu nurul muslimi, adalah cahaya seorang Islam, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Di rambut putih orang Islam, sampai rambutnya putih masih tetap Islamnya, maka itu nanti menjadi nur pada hari kiamat. Artinya dia ini telah menjaga imannya sampai rambutnya putih. Sehingga rambut putih itu akan jadi hiasan nanti pada hari kiamat, di jenggot ataupun yang ada di kepala. Hadisun hasanun, ini adalah hadis hasan. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis ini Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i bi asanida, dengan sanad-sanad hasanatin yang bagus, yang hasan. Qala, berkata At-Tirmidzi, huwa, hadis ini hadisun hasanun, adalah hadis hasan. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, amila, yang mengamalkan amalan, satu amalan, laisa, yang tidak ada, alaihi, atas amalan itu, amruna, agama kami, fahuwa, maka amalan itu raddun, adalah tertolak, tidak diterima oleh Allah. Rawahu Muslim. Jadi kenapa ini hadis ini kok dimasukkan oleh Imam Nawawi di dalam bab, yaitu an-nahyu an natfis syaib? Itu artinya dulu itu baginda Nabi sudah mempunyai satu amalan, yang amalan ini sudah menjadi amalannya semua orang Islam dalam urusan inilah, dalam urusan rambut ini, yaitu beliau itu selalu memanjangkan jenggot beliau, dan rambut putihnya tidak dicabut di jenggotnya ataupun di kepalanya, punya amalan-amalan khusus. Maka mencabut jenggot itu bukan amalan yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya alaihi wassalam, karena ini adalah bagian dari fitrah. Fitrah itu ada beberapa amalan yang diamalkan oleh seluruh para anbiya. Di antaranya itu adalah qasus sarib, yaitu memotong kumis. Terus ifa'ul lihyah,
memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot panjang. Taklimul alfar, itu memotong kuku gak boleh dibiarkan panjang ya. Dimotong kuku itu amalannya para anbiya. Kemudian juga yaitu natful ibti, yaitu mencabut bulu yang ada di ketiak. Natfu sya'ril ibti maksudnya. Kemudian yang ketiga khalqul anah, yaitu mencukur. Yang berikutnya khalqul anah, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ada yang nambahi istingsyak dan istingsyar. Tamatmud juga ada yang nambahi lagi sebagian ulama, yaitu istiyak, yaitu bersiwak. Itu bagian daripada amalan-amalan, yaitu fitrah, amalan para anbiya. Kemudian ada lagi ulama yang nambahi, yaitu berkhitan. Yang belum berkhitan segera berkhitan. Masalah. Itu bagian amalan daripada amalannya para anbiya. Makanya orang yang khilaf dengan amalan ini, maka fahuwa rad, tidak diterima oleh Allah. Babu karahatil masyi fi na'lin wahidatin aw khuffin wahidin li ghairi udrin wa karahati labsin na'li wal khuffi qa'iman li ghairi udrin. Di sini bab menerangkan makruhnya berjalan di dalam sandal yang satu, maksudnya dengan memakai hanya satu sandal atau satu sepatu, au khuffin atau satu khuff, au khuffin wahidin atau satu khuff. Jadi Islam ini mengajari keseimbangan. Kalau tanganan, kalau kaki, ya dua-duanya dipakai. Sepatu, sepatu atau sandalnya dipakai dua-duanya. Jangan pakai satu. Kemudian kalau sandal juga begitu. Kalau khuffain juga begitu. Kaos kaki mungkin juga seperti itu, sama aja. Usahakan apa-apa itu seimbang. Makanya bahkan orang itu duduk, sebagian tubuhnya kena matahari, sebagian tidak kena matahari, itu saja nggak boleh. Jangan begitu. Kalau dipanaskan, panaskan semua tubuhmu. Kalau di tempat yang teduh, teduhkan semua tubuhmu. Tuh. Nabi mengatakan tempat yang seperti itu antara panas dan dingin itu tempatnya jin, tempatnya setan. Wallahu a'lam apa maksudnya. Yang jelas itu adalah membuat bahaya pada tubuh. Jadi begitu Islam mengajari semua kebaikan-kebaikan. Dan juga makruhnya memakai sandal dan memakai khuf atau sepatu atau khuf itu adalah satu kayak seperti sepatu tapi tipis, terbuat dari kulit iman dengan berdiri dengan tanpa ada uzur, tanpa ada udzur apapun. Jadi kalau memakai itu dengan duduk sebaiknya dengan duduk. Kecuali kalau ini yang dimaksud, kalau pakai seperti pakai sepatu itu kan susah, tadi belakangnya itu, yang belakangnya mesti dimasukkan. Nanti kalau kamu makainya itu sambil berdiri, tahu-tahu itu terjungkal. Ketika mau terjungkal, akhirnya itu jalan-jalan dengan satu kaki, satunya kaki masih dipegang. Enggak seperti itu. Duduklah yang baik, kemudian dipakai dengan baik. Ini ajaran adab juga, tata krama. Tata krama itu tata cara untuk memakai, biar tidak salah, biar tidak jatuh. Nah, coba Islam mengajari. Kalau sandalnya seperti sandal jepit begitu saja, yang pakai sambil berdiri enggak apa-apa. Maksudnya itu. Ini dimaksud para ulama ini, yang dimaksud tidak boleh ini adalah kalau sandalnya itu sandal yang memerlukan orang itu harus berduduk, yang berduduk, seperti sandal yang belakangnya ada talinya, sandal-sandal gunung itu ya, itu bertalinya, itu hendaknya duduk dulu kemudian dimasukkan baru berjalan.
Kalau tahu pakai sepatu begitu itu duduk dulu dimasukkan baru berjalan. Kadang-kadang malas sepatunya diinjak begitu saja. Nah ini akhirnya tidak tertib. Apa-apa pengen sing tertib, yang bagus. Nah, ini Islam mengajarkan seperti itu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, la yamshi, tidak berjalan, ahadukum, salah satu kalian, fi na'lin wahidatin, di dalam sandal satu, maksudnya tidak boleh, jangan berjalan maksudnya. Kalian alhuma, supaya dia memakai sandal dua-duanya, jami'an, semuanya. Hendaknya dia memakai sandalnya dua-duanya, semuanya. Auliyakhla'ahuma, atau hendaknya dia mencopot dua-duanya, jami'an, semuanya. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, idzan qata'a bila mana, putus sis'una li ahadikum, talinya sandal salah satu kalian. Zaman dulu itu sandalnya tali-tali begitu. Faqala yamsi, maka hendak janganlah dia berjalan, fil ukhra, di dalam sandal yang lain yang masih dipakai. Salah satu sandal putus talinya, akhirnya diambil sandalnya, kemudian berjalan dengan satu sandal. Enggak boleh begitu. Hatta yuslihaha, sehingga dia memperbaiki sandal yang satunya yang putus itu, baru berjalan dengan dua-duanya, atau dicopot dua-duanya. Rawahu Muslim. Sehingga orang itu seimbang. Kalau orang itu nanti pakai sandal, satunya enggak pakai sandal, sehingga tubuhnya, telapak kakinya itu yang satu dingin, yang satu panas. Kalau nginjak panas, dingin panas. Wallahualam, rahasianya apa di sini ini. Kata para tabib mengatakan itu menjadikan yaitu kerusakan nanti pada tubuh itu, karena tubuh bingung sensornya tubuh itu. Wa an Jabir, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW, nah beliau melarang ayan ta'ila, untuk memakai sandal ar-rajulu, seorang laki-laki, qaiman, dengan berdiri. Nah, itu sandal yang ada talinya yang bagian belakangnya, kata para ulama. Yang dimaksud bukan sandal yang mudah dimasukkan, karena seperti sandal jepit itu mudah, itu tidak harus duduk, tidak. Rawahu, meriwayatkan hadis Abu Daud bi isnadin hasan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma asmi sultanan nasira. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.